Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meta Pardiana Putri, NIM 19214000017 akan mempresentasikan tentang manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pelatihan Kerja Daerah di Jakarta Barat. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan, serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara, yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Project Scope Management, manajemen ruang lingkup proyek. Scope meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen scope proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem merupakan tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Untuk memperbaiki sistem yang selama ini berjalan yang telah ada, pengembangan sistem informasi berarti tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun sistem informasi yang selama ini digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk diperbaiki menjadi sistem baru yang lebih baik. Untuk menjadikan sistem informasi baru yang lebih baik diperlukan dukungan perangkat teknologi informasi, yaitu ada metodologi pengembangan sistem informasi, metodologi SDLC sebagai garis terpilih, metodologi SDLC sebagai air terjun. Implementasi pengembangan, langkah-langkahnya ada: 1. Merencanakan implementasi. Langkah ini bertujuan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi. 2. Melakukan kegiatan implementasi. Yang ketiga, menyiapkan fasilitas fisik. Yang keempat, menyiapkan personel. Yang kelima, melakukan simulasi. 6. Beralih ke sistem yang baru.
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah programming dan testing. Tujuannya programming mengkonversikan perancangan logikal ke dalam kegiatan operasi coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan mengetes semua program serta memastikan semua fungsi atau modul program dapat berjalan secara benar. Hasilnya, coding program dan spesifikasi program. Training, tujuannya memimpin konduk pelatihan dalam menggunakan sistem, persiapan lokasi latihan, dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelatihan. Hasilnya, rencana pelatihan sistem, modul-modul latihan, dan sebagainya. Sistem changeover, tujuannya merubah pemakaian sistem lama ke sistem baru dari sistem informasi yang berhasil dibangun. Perubahan sistem merupakan tanggung jawab tim desainer ke pemakai sistem user organization. Hasilnya rencana, jadwal, dan metode perubahan sistem kontrak. Personil pengembangan sistem informasi yaitu ada analisis sistem. Sistem analis adalah seorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis. Programmer, tugas seorang programmer adalah tanggung jawab yang terbatas pada pembuatan program komputer coding, pengetahuan yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sesama program dan analisis sistem yang mempersiapkan rancang bangun spesifikasi program. Personal sistem lainnya ada network, ada teknisi, database administrator, dokumenter, software tester, web dan graphic designer, dan konsultan. Smart PPKD. PPKD merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. PPKD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. Untuk melaksanakan tugas PPKD menyelenggarakan fungsi A. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKD. B. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD. Penyusunan bahan pedoman standar dan prosedur teknis PPKD. Penyusunan bahan program, kurikulum, dan silabus pelatihan kerja. Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Metodologi penelitian untuk pengumpulan data secara valid dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode observasi objek secara langsung dan metode studi literatur terhadap beberapa portal sistem lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun pemerintah. Juga dengan studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang mendukung. Lalu juga dengan wawancara dengan objek proyek untuk mendapatkan informasi kebutuhan user dan aturan-aturan yang dimiliki. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode-metode dalam project management profesional, dalam hal ini pada area manajemen ruang lingkup yang diawali dari inisiasi untuk mendapatkan hasil berupa manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD.
Pembahasan tujuan dari manajemen proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD adalah menyediakan perencanaan dan gambaran pengembangan fasilitas sistem informasi Smart PPKD yang terpadu bagi pengguna, yaitu internal atau pegawai dan eksternal masyarakat peserta pelatihan. Proyek pengembangan sistem informasi ini dapat dimulai ketika anggaran sudah dinyatakan tersedia, di mana secara manajemen disusun sebagai berikut. Yang internal itu input dan update data peserta pelatihan, input dan update proses kegiatan pelatihan, input dan update informasi pendaftaran, seleksi dan penjadwalan pelatihan, email koordinasi dan notifikasi, monitoring kegiatan, input dan update informasi lowongan pekerjaan, input dan update data lulusan dan penyerapan, monitoring kegiatan, pelaporan kegiatan. Sedangkan untuk masyarakat eksternal, fasilitas yang akan dikembangkan melalui berita dan informasi PPKD, pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran online, informasi penerimaan, seleksi, dan jadwal pelatihan. Tahap inisiasi. Inisiasi dilakukan dengan membangun project charter atau piagam proyek. Piagam proyek untuk proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD adalah sebagai berikut. Ini contohnya. PPKD sebagaimana dimaksud terdiri dari PPKD Jakarta Pusat, PPKD Jakarta Barat, PPKD Jakarta Utara, PPKD Jakarta Timur, dan PPKD Jakarta Selatan. Ini ada pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan PPKD, pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKD, pengelolaan prasarana dan sarana PPKD. Ini bisa dilihat catatan. Sistem ini harus dikerjakan dengan baik, menyeluruh, dan berkelanjutan, dan agar dapat segera diselesaikan. Sponsor perlu mengkoordinasikan dengan TU untuk pembuatan SPK dan kelengkapan dokumen untuk kontrak tenaga ahli. Bendahara perlu segera menyiapkan dana untuk pembayaran gaji tenaga ahli dan pembayaran hosting aplikasi, server, dan stroke. Perencanaan ruang lingkup scope planning. Dalam tahapan ini, proyek scope management digunakan untuk acuan dalam menentukan ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD agar diperoleh hasil sesuai yang direncanakan, baik desain, implementasi, waktu, dan anggaran. Skop pekerjaannya membuat desain portal sistem informasi. Kriteria hasil user friendly, mengakomodir semua kebutuhan user, dan sebagainya. Rencana pengelolaan, merekrut tenaga ahli yang menguasai pemrograman berbasis mobile, pernah membuat aplikasi serupa, menyewa server dan storage virtual. Hasilnya, server harus bisa diakses dengan standar kecepatan akses, menyediakan storage untuk menyimpan database peserta dan informasi lainnya. Rencana pengelolaan, menyewa pada DC yang berstandar tier 3 dengan jaminan respon pelayanan 7x24 jam dengan bandwidth minimal 100 GB dan kecepatan akses minimal 25 Mbps. Skop pekerjaan, coding sistem aplikasi. Kriteria hasil, ringan dan cepat ketika diakses. Selesai maksimal 1,5 bulan.
Rencana pengelolaan tenaga ahli programmer harus memiliki kemampuan programming yang baik, pernah mengerjakan proyek serupa. Integrasi sistem. Sistem dapat diakses dengan simulasi load beban besar, sistem aman dari serangan dan pencurian data. Maksimal 15 hari setelah programming selesai, sistem harus sudah online. Tenaga ahli sistem analis merangkap sistem integrator harus sudah berpengalaman mengerjakan proyek serupa, memilih server virtual, dan sudah bagus, aman, dan bergaransi. Mengumpulkan kriteria. Berikut adalah daftar dokumentasi kriteria yang didapatkan dari observasi merujuk pada kriteria yang diharapkan oleh user. Hosting kriterianya bisa membuat domain lebih dari satu tanpa biaya tambahan, dan menawarkan memori penyimpanan dan bandwidth pemakaian internet yang besar atau tidak terbatas, layanan bantuan teknis, dan servis yang mudah. Web dan CMS mendukung berbagai macam format data seperti XML, HTML, PDF, dan lain-lain. Indexing, fungsi pencarian, dan kontrol terhadap revisi yang dilakukan terhadap data atau informasi. Dan mendukung web templating dan standarisasi. Dan mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada para penggunanya. Data atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas. Project Scope Definition, pendefinisian lingkup proyek seperti ini. Berdasarkan data perencanaan lingkup dan kriteria-kriteria dengan mempertimbangkan masukan dari konsultan, maka proyek di breakdown menjadi sebagai berikut. Pengendalian proyek. Ini contoh kartu pengendalian proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD. Dalam pengerjaan proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD ini dilakukan pengendalian secara day to day dengan parameter penilaian berupa persentase. Project manager dapat membuat tools sebagai alat untuk kendali jalannya proyek. Berikut adalah salah satu tools kendali untuk mengontrol, memonitor proyek agar tidak melenceng dari ruang lingkup yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak pembengkakan biaya dan waktu. Dengan demikian, sudah dapat dipegang dokumen-dokumen dan acuan dalam manajemen ruang lingkup proyek. Pengembangan sistem informasi Smart PPKD yang cukup untuk menjadi acuan dalam manajemen tim, cost, quality, human resource, communication, risk management, procurement, dan stakeholder. Jadi kesimpulannya adalah Project Scope Management merupakan salah satu aspek manajemen pada proses grup perencanaan. Selain di planning, proses grup juga terdapat di proses grup monitoring dan pengendalian. Manajemen ini dilakukan untuk mengatur tentang mau dibawa kemana proyek ini, mau jadi seperti apa proyek ini, dan bagaimana supaya tidak keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Sistem informasi Smart PPKD merupakan sistem yang sangat penting karena sistem ini dapat memetakan masyarakat Jakarta pada umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya dalam hal kesempatan mendapatkan pelatihan kerja dan penyaluran bekerja. Ketika sistem ini berhasil dijalankan, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat efisiensi meningkat sebesar 60%. Pada proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD dilakukan scoping supaya proyek nantinya dapat dikerjakan sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dan dikendalikan supaya tidak menimbulkan dampak pembengkakan anggaran dan sistem bisa dipakai secara berkelanjutan.
Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.